Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to our critical reading courses. Nah, di mana kita sudah masuk ke sebelum penghujung materi dalam semester ini. Ya, kita sudah ada di pertemuan ke-13. Nah, di mana di pertemuan ke-13 ini kalian akan belajar untuk mengaplikasikan materi-materi atau strategi-strategi tentang critical reading itu menjadi sebuah artefak ya atau berupa critical analysis ya, di mana topik hari ini yaitu mengenai applying critical reading on research article into works. Hasil analisis kamu itu kamu sudah buat ya, diubah menjadi yang namanya artefak ya, works ya. Di sini works suatu pekerjaan produk ya yang berbentuk yang namanya critical analysis ya on journal seperti ini. Nah, di mana seperti yang ingin kalian tahu ya, di sini ada from classroom to career. Kalian itu tidak akan hanya menggunakan ya teori-teori yang kalian pelajari sekarang itu di kelas lain lagi atau hanya di kelas itu saja. Nah, tapi kamu juga mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kamu ya atau ke karir kamu di masa depan nanti. So, contohnya di sini, when your boss asks, should we invest in AI tools for customer service? Nah, kalau kamu ditanya seperti ini, kira-kira setuju atau tidak? Kalau misalnya kamu di suatu perusahaan ya, nah, lalu tambahkan lagi ada yang namanya buktinya. Seperti ini. Recent research says it improves efficiently, but another study warns it reduces customer trust. So what do you think? Nah, dari statement seperti ini, apa yang menurut kalian opininya? Nah, di mana di sini you can just say, I think AI is good. Nah, lihat dari statementnya. Ada dua research di sana mengatakan yang positif dan satu lagi juga yang negatif. Nah, di sini artinya kamu you need to read research articles secara kritis, extract the findings-nya, lihat, evaluate juga isinya seperti apa, reliabilitasnya, dan kamu bisa mengaplikasikan semua hasil kritik kamu, hasil analisa kamu ke dalam real world work decision. Ya, agar bisa membantu kamu apa? Mendukung keputusan kamu, setuju atau tidak terhadap pernyataan di sana. Karena itu, this is the power of applying critical reading ya, from research articles into work. Nah, terutama di universitas, you read to learn. Kamu itu belajar untuk, kamu itu membaca untuk belajar. You and your in career, kalau dalam pekerjaan kamu, you read to solve the problem. Kamu baca untuk mencari solusi ya dari semua permasalahan yang kamu punya. Ya, mencari alternative solution-nya, make decision, dan lain-lain. Nah, semuanya ini apa? Dari hasil analisa kamu dari beberapa jurnal yang ada. Karena itu, learning objektif pada hari ini yaitu kita akan melihat ya, kalian akan bisa mengidentifikasi tujuan, metodologi, dan key findings dalam research article yang sesuai dengan keinginan Anda ya. Di sini, sesuai dengan jurusan kamu masing-masing. Yang kedua, mengevaluasikan yang namanya reliability dan limitation of the research. Contohnya dari sampelnya, apa terlalu besar atau terlalu kecil ya. Apakah ada biasnya dalam penjelasannya di sana ya, atau konteksnya itu kemana-mana. Ya, seperti ini. Yang ketiga itu ada namanya connect research finding to real world work scenario. Contohnya ada perubahan. Nah, dari kurikulumnya seperti apa, apa yang akan mempengaruhi apa, project decision dan lain-lain. Yang selanjutnya ada yang namanya mengaplikasikan critical reading skills ya, mengsummary. Kita sudah belajar cara mengsummary seperti apa. Selalu kamu analisis ya. Setelah itu kamu bisa merekomendasikan action based on research. Solusi dari isu yang disampaikan di sana. So, the last is about how you can mengimplementasikan semua teori ini, hasil evaluasi kamu ke dalam a short workplace report or critical review ya. Kemudian kamu akan presentasikan ke dalam project ya.
dari project itu kamu presentasikan di pertemuan selanjutnya. Lalu di sini bisa lihat ada yang namanya putting your critical reviews into work. Artinya apa? Kamu unlock di sini, membuka suatu kekuatan untuk kamu mereview teks ya, dimana di sini to elevate your work and drive meaningful progress. Melihat adanya progress kamu. Tadinya kamu yang belum tahu, sekarang sudah menjadi tahu. Yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Bagaimana ini prosesnya? Apakah benar strateginya seperti itu ya? The fundamental of critical thinking is how you can effectively apply it to your project in order to transform constructive feedback into tangible improvement. Nah, artinya apa? Hasil evaluasi kamu itu ya dari teks jurnal, persuasive text atau digital text yang lain itu akan membantu kamu yang namanya menjadi fondasi for your own background knowledge and your perspective terhadap suatu informasi ya, terutama dalam lingkungan kamu. So, what is critical reviewing? Apa sih critical reviewing? Karena di sini kan posisi kamu akan mereview teks ya. Nah, critical reviewing is a process of analyzing and evaluating a work or concept with objective, balanced, insightful perspective. 3 ya. Objektifnya jelas, balance, tidak boleh ada bias di sana, dan juga perspektifnya itu sudah sampai more deeper ya di sini. Nah, di mana di sini involve careful examining. Nah, berarti apa? Mencari ada yang namanya kelebihan, kekurangan, bias dari teks yang kamu baca itu, dan asumsi-asumsi yang tersirat di sana. Yang ketiga, itu adanya goals. Tujuannya adalah to provide constructive feedback. Ya, feedback kamu dari hasil strategi yang diimplementasi itu seperti apa? Ya, di sini. Daripada hanya memberikan kritiknya tentang negatifnya saja atau yang lain-lain. Nah, tapi kita memberikan feedback solusi yang barunya. So, critical reviewing itu membutuhkan yang namanya keinginan kamu ya, curious, penasaran, rasa penasaran, inquisitive mindset, dan that delve beyond the context ya. Bagaimana cara rasa penasaran kamu itu terhadap informasinya seperti apa. Nah, di sini masuk lagi yang namanya in-depth analysis ya. Nah, it challenge the reviewer to consider multiple viewpoints. Kita lihat dari berbagai sudut pandang ya. Question their own assumption, mempertanyakan isinya, dan juga melihat pemahamannya dari subject matter. Ya, karena itu pendekatan seperti ini akan membuat yang namanya diskusi lebih meaningful dan juga akan memberikan kamu suatu yang namanya ide pada suatu perubahan ya, pendidikan dan lain-lain sesuai dengan topik yang kamu baca. Nah, karena itu di sini lihat why critical reading of research article itu sangat penting dalam pekerjaan kamu. Nah, di mana critical reading itu akan menolong kamu pertama avoid making decision based on weak or biased researcher. Jangan mentang-mentang sekarang misalnya karena sudah marak AI kemana-mana, misalnya kamu setuju semua pakai AI. Tapi sebenarnya kan manusia juga lebih baik daripada AI. Nah, bagaimana caranya kamu akan mengimplementasikan sudut pandang seperti itu ya? Spot hidden assumption or limited sample size. Lihat apakah surveinya atau hasil penelitiannya itu hanya dari 1-2 orang yang sampel penelitiannya itu terlalu kecil ya, yang tidak bisa dijadikan fondasinya atau bahan utama sebagai patokan informasi dan lain-lain. Yang ketiga, compare multiple studies to find the most valuable evidence. Nah, dengan critical reading ya, di sini kamu akan bisa membandingkan dari beberapa sumber teks ya untuk mendukung informasi kamu nanti. And last, translate complex finding into clear, actionable recommendation for your team or boss. Dari semua hasil evaluasi ini, kamu gabungkan sintesa untuk menemukan yang namanya satu aksi atau rekomendasi yang paling cocok ya dengan topik tersebut atau isu tersebut ya, seperti ini. So, without critical reading, kamu itu akan you risk ya di sini implementing strategies that don't work in your context. Kemungkinan strategi yang kamu pakai itu ternyata tidak efektif.
Ya, trusting outdated or misleading idea. Karena terlalu datanya udah lama misalnya, kamu jadikan patokan. Nah, ini kan sudah tidak sesuai lagi standarnya ya. Atau misalnya terlalu outdated. Seperti halnya kalau kamu ingin mengutip, ternyata kutipannya keluar tahun 1919. Nah, depannya sudah 19 itu sudah tidak outdated ya. Sebisa mungkin yang paling baru 5 sampai 10 tahun terakhir. Trusting di sini ya, missing better alternative because you didn't question the vision. Karena kamu nggak mengevaluasi, isinya kamu langsung percaya saja. Padahal ternyata takutnya ya, artikel yang kamu baca ada sedikit salah penghitungan. Nah, jadi kalau kamu tidak secara deeper insight di sana, tidak ada deeper understanding ya. Nah, itu akan misleading information dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini lihat main objektifnya dalam critical analysis, yaitu pertama pemahaman kamu terhadap tujuan utama dari si penulisnya. Topiknya apa, main idenya apa, supporting detailsnya, statement, dan lain-lain. Lalu kamu mengeksplor yang namanya literary elements ya. Lihat ada spesifik teknik atau author's use-nya, metodenya apa yang dipakai ya di sana. Terus ada apa? Instrumennya seperti apa? Sumber datanya seperti apa? Dari mana? Nah, di sini ya. Lalu selanjutnya kamu baru evaluating the work-nya, isinya ya. Forming your own opinion on the effectiveness of the work. Kenapa penggunaan strategi ini berhasil? Kenapa tidak? Ya, di sini. So, you did the author do their topic dan lain-lain. Ini semuanya kamu harus disesuaikan ya. Nah, contohnya di sini tahapan-tahapan dalam critical reading ya, saat mengaplikasikannya. Pertama, lihat di sini mengidentifikasi research question and purpose. Nah, kamu bisa menjawab dari contohnya dua question sini ya. What problem is the research trying to solve? Masalah apa sih yang ingin diselesaikan? Yang kedua, apakah sudah relevan ya dengan topik atau situasinya? Contohnya di sini, does flexible work hours improve employee productivity? Nah, your work-nya akan menggunakan your manager. Kamu adalah seorang manager yang ingin consider ya di sini flexible hour for your team. Nah, jadi melakukan survei. Ya, seperti ini. Yang kedua, mengevaluasi metodologinya. Cek jumlah sampelnya ada berapa, metodenya yang dipakai apa, ya di sana apakah kualitatif ya atau lebih yang spesifik, ada yang case study-nya, yang bentuknya korelasi dan lain-lain. Lalu isinya, kamu lihat isinya ya di sini. Nah, di mana is it from similar industry, country, or company size? Apakah jurnalnya isi atau tempat penelitiannya itu sama daerahnya atau di negara lain? Nah, semakin banyak tempatnya yang berbeda itu semakin kelihatan. Oh, ternyata di daerah ini seperti ini kalau penggunaan strategi ini. Kalau di sini seperti ini. Kelihatan perbedaannya ya. Baik, lalu kamu harus cek apakah ada bias juga di sana ya. Biasnya, who founded the study? Is there a conflict of interest? Kamu lihat isinya juga ya, apakah terlalu menjelaskan yang positifnya saja atau yang negatifnya saja. Yang benar kan harusnya yang balance ya. Karena itu di sini ada reflex untuk step kedua, small sample. Misalnya cuma hanya 5, 5 itu tidak bisa mewakili satu perusahaan ya. No control group. Tidak ada control group, berarti tidak ada yang pembandingnya. Kelas yang pembandingnya ya untuk memastikan apakah strategi yang kita pakai itu benar-benar berhasil. Yang ketiga, funding from a company selling the solution. Kalau misalnya kamu sengaja pakai strategi itu karena kamu ada masalah keuangannya, ada seperti ini ya, karena ada uang, kamu bisa lakukan. Tapi kan harus sesuai dengan kenyataan, ya seperti ini. Nah, karena itu di sini lihat, masuk ke step ketiga, yaitu menganalisis key findings-nya. Lihat main result-nya seperti apa. Contohnya di sini 80% employees reported higher satisfaction with flexible hours. Lalu ada conclusion-nya seperti apa? Flexible hours improve productivity. Nah, tapi di sini jangan lupa kamu kritik hasil evaluasi ini. Kamu kritik ya, memberikan critical analysis, artinya satisfaction itu tidak sama dengan productivity.
Ya, did they measure actual output-nya? Apakah benar ada hasil kerjanya? Apa tadinya mereka hanya puas karena banyak istirahatnya, tapi produktivitasnya tidak berubah? Nah, kalau seperti itu kan percuma ya. Lalu yang keempat, mengidentifikasi yang namanya limitation dan konteksnya. Lihat apakah tadi yang tidak, kekurangannya apa, yang tidak terbahas. Ya, limitation authors mentionnya apa? Ya, di sini ada would this work in your workplace ya? Artinya apa? Apakah bisa dipakai di tempat kamu? Ya. Contohnya conducted in technology companies ya, di sini perusahaan teknologinya. Nah, di mana sedangkan punya kamu itu manufacturing companies. Nah, limitationnya apa? May not apply karena di sini teknologi pakai IT ya, tentang IT. Tapi kamu itu manufacture sepertinya produknya produk dari kayu dan lain-lain. Jadi kan tidak bisa terkoneksi. Nah, artinya strategi tidak bisa dipakai. Yang kelima, yang terakhir, translate to workplace action. Nah, cara mengaplikasikannya ya ke dalam aksi. Nah, lalu lihat apakah ada risk-nya juga ada atau data tambahan yang dibutuhkan. Ya, seperti ini. Nah, karena itu di sini lihat teknik for effective critical reviewing. Ya, pertama itu kamu harus bisa mempertanyakan ya isi seperti apa, assumption-nya, logic-nya, and reasoning behind the work. Kamu juga akan menganalisis strukturnya seperti apa, organisasinya. Nah, lalu juga flow-nya, alur pembahasannya itu seperti apa. Ya. Yang ketiga, mengassess quality of evidence. Nah, ini yang paling penting. Lihat evidence-nya. Yang paling pendukung itu data. Ya, evidence-based datanya. Untuk mendukung semua jenis penelitian atau hasil informasi ini. Yang keempat, yaitu consider bias, perspektif, dan potential blind spots. Nah, artinya apa? Jangan terlalu fokus pada yang sisi positifnya saja, tapi kamu juga lihat apakah ada dampak negatifnya. Jadi kita itu harus membalancekan sesuatu, ya. Yang terakhir, provide constructive feedback. Berikan apa di sini critical response kamu, feedback kamu terhadap informasi yang kamu baca tadi ya, evaluasi. Nah, dari semua ini, kamu bisa yang namanya mengcompare strength dan weakness-nya. Dari limitation tadi ya. Nah, setelah kamu bisa mengcompare, artinya kamu bisa mengevaluasi dulu. Mana kelebihannya, mana kekurangannya dari isi teksnya. Nah, di mana one useful tip to begin to write a summary of the author's main argument itu, kamu bisa build poin-poin ya. Kamu bisa buat note dulu, poin, oh ini ada masalah seperti ini nih. Nah ya, if the piece is written to inform, nah has all the points been presented clearly ya. Kalau kamu sudah melihat, oh dia research questionnya ada 2, tapi di pembahasannya misalnya di finding sama discussionnya hanya membahas tentang 1. Nah berarti di sini ada limitationnya, kekurangannya, tidak mencakup semua yang diklaim ya, seperti itu. Nah, lalu lihat contohnya juga, apakah bisa meyakinkan ya, include all the evidence or the opposing argumentnya seperti apa. Nah, setelah ini kamu bisa mengconsider how the materials itu dibuat ya, seperti ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengaplikasikan critical review ke dalam suatu bentuk artefak. Dimana di sini saat kamu menganalisis itu artinya kamu harus menjadi yang namanya open-minded ya, open-minded to uncover a new perspective, mengidentifikasi blind spot-nya, melihat adanya kesempatan yang baik ya, untuk perubahan atau peningkatan, di mana untuk mengaplikasikan hal seperti ini, strategi ini, kamu harus berhati-hati ya, carefully analyze the feedback, mengidentifikasi most impactful areas ya, lalu juga mendevelop clear plan to address ya, disitu address them. Artinya apa? Kamu sudah buat planningnya dulu. Oh, saya akan pakai ini untuk penelitian ini. Karena saya ingin melihat apakah bisa meningkatkan apa. Ya. Karena itu di sini untuk sebelum masuk ke sana, kamu bisa yang namanya menggunakan steps ini. Skim dulu, lihat title-nya, heading, abstraknya di sana. Lihat juga ada yang namanya
notes-nya, kamu bisa buat notes, highlight yang bagian pentingnya seperti apa, datanya seperti apa. Nah, kamu juga annotate artikelnya, misalnya buat pertanyaan tentang artikelnya sendiri, baru kamu bisa men-summarize secara briefly di sini ya. Setelah itu, kamu bawahnya akan memberikan namanya hasil evaluasi kredibilitas isi informasinya. Nah, di mana di sini struktur yang bisa kamu cek ya sebagai fokus analisis, kamu bisa lihat ada intronya ya, ada literature review, methodology, results, discussion, and conclusion. Nah, di mana semuanya lihat setiap bagian subheading ini critical question-nya ada ya. Di sini beberapa misalnya ada yang what is the problem? Is it clear? Clearly stated atau tidak ya. Ada juga is there any connection di literature review ya di bab 2 biasanya apakah semua topik-topik pembahasan yang di-review itu selalu terkoneksi dengan judulnya. Are the method appropriate? Apakah metodenya sudah benar ya? Apakah resultnya itu sudah ditunjukkan dengan baik ya, jelas dan lain-lain? Nah, seperti ini. Nah, ya. Nah, di mana di sini ada pun contoh ya tentang artikel excerpt yang pendek dipersingkat. Recent studies suggest that online learning improves accessibility for students to remote areas. Ya, however, its impact on learning outcomes compared to traditional classroom remain debated. Nah, jadi ini ada pertanyaan ya tentang hasil penelitian tentang online learning. Nah, kamu bisa lihat isunya apa. Nah, dari sini kamu bisa lihat isunya itu adalah the effectiveness of online learning dibandingkan dengan traditional education. Significance ya yang jelas di sini adalah bahwa ada yang namanya melintasi ke cara mengakses di tempat yang terpencil ya seperti ini. Yang ketiga, assumption-nya apa di sini? It assumes that accessibility leads to improved learning but doesn't apply for ini untuk yang tempat yang di remote class ya. Yang terakhir, bagaimana memverifikasinya klaimnya? I would look nih. Nah, di sini berarti jawaban kamu planning untuk agar menjawab pertanyaan ini, cara memverifikasi klaimnya. Kita misalnya I would look at their method, data comparison dan lain-lain. Ya, seperti ini. Nah, lalu dari hasil itu kita akan bisa ya, tadi kan sudah bentuknya poin ya. Kita buat misalnya bentuknya yang paragraf. Tapi topik di sini kita ganti. Coba contohnya di sini tentang online learning-nya on high school students academic performance Indonesia ya. Contohnya di since the COVID-19 pandemic, online learning has become primarily method of instruction. Nah, dari sini kalian bisa lihat problemnya sudah muncul bahwa online learning itu meningkatkan atau mengurangi worsen the student's academic performance in high school. Ya, signifikannya apakah ada? Ada ya di sana. It's important because online learning become widespread karena sudah kemana-mana ya, sudah menyebar kemana-mana. Nah, karena kita sudah di era digital, semua anak maupun yang sudah dewasa atau anak kecil sudah punya yang namanya digital teknologi ya. Nah, sedangkan yang ketiga klaimnya apa sih di sini? Nah, klaimnya adalah bahwa online learning itu may affect students' performance ya, terutama dalam impact uncertain and needs to be investigated. Nah, seperti ini. Atau di sini asumsinya apa? Bahwa flexibility atau dengan convenience itu clear benefit of online learning and that performance is measurable in a comparative way. Artinya apa? Lihat di sini kan ya. Hanya bisa dalam komparatifnya, bukan performance-nya secara langsung ya. Is there any indication ya atau biasnya di sana? The excerpt doesn't mention factors like students' motivation or access to technology. Ya, di sana berarti kurang ya, belum menjelaskan kekurangannya. Walaupun misalnya online learning itu bisa meningkatkan, tapi kalau misalnya daerahnya terpelosok, tidak ada sinyalnya ya, itu akan sama saja. Ya, tidak bisa mengakses internet. Nah, terakhir, kamu bisa menambahkan critical response kamu. Contohnya ada artikel title, apa kamu jelaskan di sana ya. The introduction present, nah apa saja kamu buat, nah baru tambahkan overall-nya apa. Yang respons kamunya, setuju, tidak setuju, dan lain-lain.
Contohnya di sini di case study ya, lihat tentang saat kamu menjadi HR manager ya, misalnya ya, CEO kamu ingin membuat 4 days work week ya daripada 5. Nah, untuk meningkatkan employee well-being ya. Di sana lihat kamu mencari apa sih bagaimana solusi-solusinya ya. Nah, kamu menemukan 2 artikel. Yang pertama artikelnya tentang 4-day work week, increase productivity and certification. Yang sedangkan yang B, shorter work weeks, reduce output in service industry. Nah, kamu lihat di sini isinya ya, tahunnya lihat. Findings-nya yang satu, 70 companies reported higher productivity. Nah, kalau yang ke B, service company ya, lebih ke restoran dan lain-lain, so 15 drop in output-nya. Nah, employee satisfaction-nya sudah melihat ya 25%, sedangkan customer satisfaction menurun jadi 10%. Sampelnya juga lihat berbeda ya, yang pertama 100 companies, sedangkan sampel tuh 50 service companies. Nah, beda ya antara 100 dengan 50 isinya. Nah, lihat. Kita comparekan kelebihan dan kekurangan limitation-nya ya dari 2 artikel ini. Nah, kamu pilih kira-kira dari kedua artikel ini mana yang lebih cocok untuk kamu gunakan sebagai pendukung ya strategi kamu nanti. Nah, contohnya di sini artikel A ya, strength-nya apa? Large sample, multiple industry ya, tidak hanya dari restoran saja, government funding juga tidak ada, no bias ya. Sedangkan limitation-nya apa? UK based. Nah, different culture and low. Karena apa? Mostly tech, retail, not heavy service. Sedangkan yang B itu kan di American ya, fokusnya untuk lebih ke service industry ya. Nah, di mana sampelnya sedikit, nah US based dan industry findings. Karena ada fundingnya dari suatu perusahaan sedikit bias ya. More relevant article itu yang E ya, itu lebih relevan karena sudah pasti dari sampelnya yang besar dan lain-lain ya. But B is important juga if you have significant service growth. Menjadi B juga bisa digunakan sebagai alternatif pendukung. Nah, dari sini kamu bisa membuat critical response ya untuk rekomendasi ke CEO kamu. Misalnya based on the research I recommend bla 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 ya. However, nah artikel B berapa? Jadi lihat, dikasih pembandingnya. Jangan fokus satu artikel saja, tapi bisa banyak. Ya, I suggest-nya apa di sana jelaskan. Seperti ini. Nah, oke, selanjutnya berarti tugas kamu di rumah yaitu look for a journal, national or international, analyze and evaluate 3 text ya, bentuk teks, persuasi, digital journal, kamu masing-masing satu cari yang topiknya sama ke dalam critical analysis. Nah, hasilnya apa? Isinya review kamu itu harus consist all semua format yang sudah di-share ya di Google Classroom. Kamu bisa download formatnya seperti apa. Kamu bisa jawab sesuai dengan hasil evaluasi 3 teks ini. So, submit your Google projectnya Google Classroom dan dipresentasikan pada pertemuan minggu selanjutnya. Ya, untuk kelas hybrid juga sama. Pertama sebagai absensi buat summary video ya. Lalu kerjakan praktisnya. Dikumpulkan terakhir tanggal 25 Juni 2026. Dan untuk kelas hybrid akan presentasi di pertemuan ke-15 nanti. So the conclusion for today's lessons is how cara mengaplikasikan critical reading ke dalam suatu research article ke dalam sebuah artefak ya atau works means you don't just read, you act, you evaluate reliability, identity limitation, and translate findings into practical recommendation. Dengan critical analysis itu akan membuat kamu ya make data-driven decisions dengan baik ya daripada hanya menebak-nebak, avoid poor strategies, nah juga build trust dan lain-lain ya. So in your career, research is not just for academic. It's for you to solve problem, innovate, and lead with the new generation. Yeah. So that's all for today's lesson. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.